Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidatan wa syari'atan wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Alaya sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah di hari yang mulia ini, hari Jumat. Dan di bulan yang mulia, bulan Zulqa'dah, dan di tempat yang mulia yaitu di Masjid Al-Luqman, Soklat Subang, dan bersama orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang bertakwa. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama dan paling utama, mari tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taatilah perintahnya dan jauhi larangannya. Pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahannya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap tanggal 1 Mei, Hari Buruh Internasional kembali mengingatkan pada persoalan ketenagakerjaan di Indonesia yang belum terselesaikan. Data BPS per November 2025 mencatat sekitar 7,35 juta pengangguran dengan TPT 4,74%, menunjukkan masih banyak usia produktif belum mendapat pekerjaan layak. Kondisi ini memicu tekanan mental akibat ketidakpastian ekonomi dan sempitnya lapangan kerja. Bahkan yang bekerja pun belum sejahtera, seperti guru honorer dengan gaji ratusan ribu rupiah per bulan. Di sisi lain, gelombang PHK di sektor tekstil, manufaktur, hingga startup serta konflik upah terus memperlihatkan rapuhnya kondisi perburuhan. Masalah ini bukan sekedar teknis, tetapi bersifat sistematik. Dalam kapitalisme, negara cenderung hanya menjadi regulator yang berpihak pada pasar, sementara buruh diposisikan sebagai faktor produksi yang ditekan demi keuntungan. Akibatnya buruh bergantung penuh pada upah untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup, memicu konflik antara tuntutan upah layak dan kemampuan perusahaan. Akar persoalan terletak pada lemahnya peran negara dalam menjamin kebutuhan dasar, beban hidup yang dialihkan ke individu, serta hubungan kerja yang semata-mata bersifat ekonomi tanpa landasan keadilan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai solusi atas problem perburuhan yang terus berulang, Islam menawarkan konsep hubungan kerja yang jelas dan berkeadilan. Dalam fikih hubungan buruh, majikan disebut akad ijarah, yaitu akdun ala manfaatin biiwadin, akad atas manfaat atau jasa dengan imbalan. Sebagaimana dijelaskan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab As-Saksiyah Al-Islamiyah jilid kedua. Artinya, objek akad adalah jasa, bukan kehidupan buruh. Upah merupakan kompensasi atas manfaat yang diberikan, sehingga majikan wajib membayar sesuai kesepakatan tanpa menunda atau mengurangi hak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqtul ajiro ajirahu qabla ayyajifa arquhu."
Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berbeda dengan kapitalisme, Islam menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama kesejahteraan rakyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Imam atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab atas pengurusan mereka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Karena itu, negara wajib menjamin kebutuhan pokok serta menyediakan layanan publik yang layak, sehingga beban hidup tidak sepenuhnya ditanggung individu atau buruh. Secara praktis, Islam menetapkan berbagai mekanisme untuk mengatasi pengangguran dan membuka lapangan kerja dengan cara pertama, ihya'ul mawat, menghidupkan lahan yang mati atau terlantar. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahya ardan maitatan fahiyalahu." Siapa saja yang menghidupkan tanah mati atau terlantar, maka tanah tersebut adalah miliknya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang relevan dengan data kurang lebih 7,8 sampai 12 juta hektar lahan terlantar yang dapat dioptimalkan di Indonesia. Kedua, negara memberikan bantuan atau pinjaman modal usaha tanpa riba kepada rakyat agar pelaku usaha kecil memiliki akses permodalan yang adil dan mampu membuka usaha serta menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam oleh negara sebagai milik umum ditujukan untuk kemakmuran rakyat sehingga dapat membuka banyak lapangan kerja sekaligus menjadi sumber pendapatan negara. Keempat, negara membuka akses laut seluas-luasnya bagi nelayan tanpa monopoli serta melindungi mereka agar dapat mencari nafkah dengan aman dan optimal. Kelima, pembangunan sektor real berbasis kebutuhan masyarakat dilakukan agar tercipta lapangan kerja yang stabil dan tidak bergantung pada fluktuasi pasar global. Keenam, negara berperan aktif menyelesaikan konflik ketenaga kerjaan secara adil sekaligus menjamin tersedianya lapangan kerja sehingga tidak boleh ada pengangguran yang dibiarkan. Dengan mekanisme ini, negara tidak boleh membiarkan pengangguran, tetapi wajib memastikan setiap individu rakyat yang mampu bekerja memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam menawarkan solusi kafah atau menyeluruh dalam mengatur kehidupan, termasuk persoalan ketenaga kerjaan, dengan menjadikan syariah sebagai landasan utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anihkum bainakum bima anzalallah." Hukumilah manusia berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan. Quran surah Al-Maidah surat kelima ayat 49. Penerapan hukum Allah akan menghadirkan keadilan hakiki, sementara berpaling darinya justru membawa kesempitan hidup. Sebagaimana wahyu Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, dari Islam, maka bagi dia kehidupan yang sempit dan nanti di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan buta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam juga menegaskan larangan segala bentuk kezaliman termasuk dalam hubungan kerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil mutaffifin." Celakalah bagi orang-orang yang curang. Meski ayat ini terkait kecurangan dalam jual beli, para ulama menjelaskan bahwa maknanya mencakup semua bentuk pengurangan hak, termasuk upah pekerja. Asy-Sya'bi menyatakan bahwa siapapun yang menuntut haknya wajib pula menunaikan hak orang lain dalam seluruh muamalah, termasuk dalam urusan upah dan pekerjaan. Di sisi lain, Islam menegaskan peran negara sebagai pengurus utama urusan rakyat. Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah menyatakan, "Wal imamu mawdu'un lil khilafatin nubuwah fi khirasatid din wa siyasatid dunya." Imam atau kepala negara diangkat untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia atau negara. Pengaturan ini mencakup pemenuhan kebutuhan hidup rakyat, termasuk memastikan tersedianya pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi rakyat. Demikian, penerapan syariat secara menyeluruh menjadi kunci terwujudnya keadilan
dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Islam menawarkan solusi mendasar dan menyeluruh atas segala problem kehidupan, termasuk masalah perburuhan. Dengan penerapan syariat Islam dalam naungan institusi pemerintahan Islam itu khilafah, sebagaimana di masa Nabi para sahabat, masalah perburuhan akan terselesaikan dengan baik, kesejahteraan rakyat akan terjamin, dan keadilan benar-benar akan terwujud. Mudah-mudahan Indonesia bisa menerapkan Islam yang tepat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa rafa'ani wa ikum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim wa qul bi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك دعوة إسلامية كريمة خلافة راشدة على من أجل النبوة تعيد بسلامته وتزيل الكفر وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك وبلد إلى سبيلك وجعلنا من عبد المخلصين لرحمتها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في إيران. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في لبنان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان إن كل كفر ومستمرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi ajallu akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.